Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni
pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia, di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, kembali lagi bersama saya Virgin dalam DM News minggu ini. Buat saudara yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan welcome home. Selamat bergabung di GBI dan Mogot. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Alex Leo dan disertai dengan perjamuan kudus. Dan berikut, mari kita saksikan info DM News minggu ini. Jadi izinkan saudara saat ini, kita itu sebenarnya ketika masuk ke tempat yang sulit pun, yang paling gak enak, gak nyaman, kita bisa bertahan di sana. Tetapi kalau kita menyerah kepada keadaan, kita kompromi dengan dosa, maka engkau akan kehancurkan keasinanmu sendiri. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya
This is my church, this is my home, and this is my family. Bahagiaku bisa di sini, ku diterima dan ku berubah. This is my church, this is my home, and this is my family. Bahagiaku bisa di sini, ku diterima dan ku berubah menjadi lebih dari pemenang. Oh, oh. Ta, 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 ta. Ku diterima dan ku berubah menjadi lebih dari pemenang. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu. Bagi saudara yang rindu mengajukan permohonan pemberkatan rumah atau kantor, dapat menggunakan aplikasi mobile apps dengan cara: pertama, saudara login dengan akun saudara di mobile apps. Setelah itu, klik Care Center, kemudian klik tanda plus, lalu pilih fitur yang saudara inginkan, yaitu form pemberkatan rumah atau kantor. Isi data-data yang diminta seperti nama lengkap, nomor handphone, alamat tujuan, tanggal pemberkatan, jam pemberkatan, dan keterangan. Setelah selesai, klik tombol simpan atau save. Tim kami akan segera menghubungi saudara perihal jadwal pemberkatan rumah atau kantor tersebut. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi kami melalui hotline pelayan jemaat 0858 80 500.000 atau melalui sosial media GBI dan Mogot. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara merasa terberkati dengan ibadah hari ini, saudara bisa share dan subscribe YouTube channel GB dan Mogot agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita bersuka di dalam Tuhan. Nyanyikan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersuka. Nyanyikan. Bukan
bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Dan hatiku bersuka, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Dan hatiku bersuka. Mari sama-sama kita bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, ajak suami, istri, saudara, anak-anak saudara, kita bersuka di dalam hadirat Tuhan. Kami terima rahmat-Mu ya Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Dan hatiku bersuka, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Dan hatiku bersuka, haleluya, haleluya, haleluya. Dan hatiku bersuka, haleluya, haleluya. Dan hatiku bersuka, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus yang memberikan sukacita buat saudara dan saya. Terpujilah Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, haleluya. Welcome home Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang bersuka cita katakan amin. Yang percaya Tuhan kita besar katakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan kita besar dan layak dipuji. Katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Tepuk tangannya mana sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan kita besar. Nyanyikan dengan iman. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita.
buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Lagi sama-sama. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Oh, oh, oh. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita perkasa. Serukan sama-sama. Perkasa. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita, Tuhan yang besar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, tiap masalah yang kita hadapi, firman Tuhan yang berkata, waktu kita ada di hadirat Tuhan, kita rindu hadirat Tuhan, Dia akan meneduhkan hati kita, membuat hati kita tenang, dan kita percaya masalah kita boleh besar, tapi yang kita tahu Tuhan kita besar. Mari rindukan Tuhan Bapak Ibu Saudara, rindukan hadirat Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku indah, layakkah aku bawaku untuk menyembahmu di balik raya suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Nyanyikan sama-sama. Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku indah, layakkah aku
rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang ada di rumah, masuk lebih dalam lagi sampai kita benar-benar merasa dengan iman Tuhan memeluk setiap Bapak Ibu Saudara. Dia tahu kita tidak kuat Bapak Ibu Saudara. Dia tahu kita tidak mampu. Biar kasih-Mu memenuhi setiap hati pikiran kami, ya Tuhan. Biar kasih-Mu yang memenuhi setiap hati pikiran kami. Oh ralamaya syandara lama 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 lama. Iralamaya takara lama 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 lama. Ralamaya syandara lama 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 lama. Iralamaya takara lama syandara lama. Mari sembah Dia, sembah Tuhan. Oh ya Yesus Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Semua kami yang ada di rumah, kami rindu Engkau ya Tuhan. Oh kalabaya syandara lama 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 lama. Mari Bapak Ibu Saudara yang bisa angkat tangan, mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Oh kalabaya syandara lama 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 lama. Yang hanya kami rindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Yang hanya kami rindukan hadirat-Mu ya Allah. Oh kalabaya syandara lama 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 lama. Tangan kami terangkat kepadamu ya Tuhan. Ekspresi kami sungguh merindukan Engkau lebih dari segalanya, lebih dari apapun ya Tuhan. Oh kalabaya syandara lama 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 lama. Hiralamaya syandara lama ya ralamo. Oh ya Yesus Tuhan, diam di dalam bait-Mu, bersama-sama bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu
bersama-sama lebih sungguh lagi bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya. Sekali lagi sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau jemaat bisa bangkit berdiri di mana saudara berada hari ini, di rumah kita masing-masing. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Yang bisa menyembah dalam roh, mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang bisa bermazmur, mari bermazmur. Perkatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saksikan kebaikan-kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hanya Dia yang layak disembah. Hanya Yesus yang layak ditinggikan. Hanya Yesus yang layak dimuliakan. Oh, Kau layak disembah. Kau layak dipuji selama-lamanya. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah selama-lamanya. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Yesus, Kau layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Ku aman di dalam-Mu, ku aman di dalam-Mu, ku aman di dalam-Mu. Yesus, ku aman di dalam-Mu, ku aman di dalam-Mu, ku aman di dalam-Mu. Yesus, oh, hanya Kau Tuhan yang layak, hanya Kau Tuhan yang layak. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Yesus Tuhan, Kau yang berkuasa, Kau layak disembah, Kau layak dipuji selama-lamanya Tuhan. Oh, Diana labaya syandara lamu, Ila labaya syera labaya lamu, Diana labaya syandara labaya takara lamu, Ila labaya syandara labaya lamu. Haleluya. Oh, Ila labasya dara la 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 la. Ila labasya dara la la ya la.
menyenangkan Engkau. Kami mau terus meninggikan nama-Mu. Itu janji komitmen kami. Para jemaat yang ada di rumah, kita sepakat suami istri, orang tua, anak-anak menyenangkan hati Tuhan sampai seumur hidup kita. Seperti Daud yang selalu kesukaannya menyenangkan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Welcome home. Puji nama Tuhan, saya senang sekali bisa kembali menjumpai setiap saudara dimanapun saudara berada. Kita masih beribadah secara online dan kita berdoa bersama-sama agar kita bisa segera secepat mungkin bisa kembali beribadah secara tatap muka. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami kembali boleh mendengarkan akan kebenaran-Mu. Kami berdoa Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami melalui kata demi kata yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu. Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu dan Engkau mengurapi kami semuanya. Sehingga kami semuanya dibentuk oleh kebenaran-Mu dan menggenapi semua rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mau melanjutkan khotbah saya 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu saya berkhotbah dengan judul I need God. Saya butuh Tuhan. Ya, aku butuh Tuhan. Nah, hari ini saya akan lanjutkan dengan tema I need help. Saya butuh pertolongan. Dan kembali saya mau mengajak kita membaca dari ayat yang sama, yaitu kitab Kejadian 2 ayat ke-18.
Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya sudah menjelaskan 2 minggu yang lalu, waktu Tuhan pertama kali ciptakan manusia yaitu Adam, kemudian Tuhan mengamati Adam. Lalu Tuhan berkata perkataan ini, bahwa manusia itu tidak akan sampai kepada kemaksimalannya kalau dia tidak mendapatkan pertolongan. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mendesain, manusia memiliki keterbatasan. Manusia punya kelemahan demi kelemahan di dalam kehidupannya yang akan ditutupi atau akan menjadi maksimal waktu dia mendapatkan pertolongan. Nah, kata penolong di dalam bahasa Ibrani yaitu kata Aizer. Di dalam ayat Kejadian 2 ayat 18, kata Aizer ini menunjuk kepada manusia lain. Yaitu kemudian Tuhan ciptakan Hawa sebagai penolong daripada Adam. Tapi kata Aizer di bagian lain dari seluruh perjanjian lama sesungguhnya menunjuk kepada Tuhan sebagai penolong. Karenanya saya katakan saudaraku, kalau kita benar-benar merenungkan ayat ini maka kita bisa katakan manusia yang Tuhan ciptakan dengan desain yang Tuhan sudah tentukan tidak akan pernah menjadi maksimal kehidupannya kalau tidak mendapatkan pertolongan yang pertama dari Tuhan dan yang kedua dari manusia lainnya. Saudaraku, hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak persoalan yang menekan kehidupan manusia di seluruh muka bumi. Ada banyak orang yang sedang mengalami berbagai-bagai penderitaan, kesulitan, masalah, pergumulan, dan yang lainnya. Dan kita semua mengalami, saudara dan saya mengalami. Karenanya ada begitu banyak orang yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan. Saudara, selama ini kita berpikir, kalau ada begitu banyak orang yang butuh pertolongan, tapi kemudian mereka tidak mendapatkan pertolongan yang seharusnya mereka dapatkan, kita sering kali berpikir karena banyak orang tidak bersedia menolong. Karenanya orang-orang yang membutuhkan pertolongan tidak dapat ditolong. Saya tidak katakan hal ini salah, tapi hal ini bukan alasan satu-satunya kenapa orang-orang yang butuh pertolongan tidak mendapatkan pertolongan. Saya mau katakan begini saudaraku. Sebagian daripada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang akhirnya tidak mendapatkan pertolongan, bukan karena tidak ada yang menolong, tapi karena dia tidak siap untuk meminta pertolongan. Perhatikan hal ini saudaraku. 2 minggu yang lalu saudaraku, waktu saya berkhotbah dengan tema Aku Butuh Tuhan. Waktu seorang manusia membutuhkan pertolongan dari Tuhan, saya mau katakan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti mau menolong. Tetapi persoalannya untuk manusia mendapatkan pertolongan Tuhan, dia butuh memiliki kerendahan hati untuk dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Tuhan kurios artinya punya otoritas penuh, berdaulat sepenuhnya dalam kehidupan kita. Nah, orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang pertama dia butuh kerendahan hati untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Pribadi yang punya otoritas penuh dalam kehidupannya. Yang kedua saudaraku, dia juga butuh kerendahan hati untuk sungguh-sungguh percaya kalau Tuhan itu maha kuasa dan mampu menolong dirinya. Dan yang ketiga yang saya sudah sampaikan 2 minggu lalu saudaraku, orang itu juga untuk mendapatkan pertolongan Tuhan butuh kerendahan hati untuk berseru meminta tolong kepada Tuhan dan yakin untuk dia bersandar sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Hari ini saya mau melanjutkan saudaraku. Yang saya mau katakan begini, sebagian besar pertolongan yang Tuhan berikan kepada manusia, itu Tuhan berikan melalui orang-orang lain di sekitar kita. Karenanya
Kata aiser dalam Kejadian 2 ayat 18 bisa punya dua arti. Aiser itu menunjuk kepada Tuhan sebagai penolong, tapi aiser juga menunjuk kepada manusia lain yang akan menolong kita, yang Tuhan akan pakai untuk menolong kita sehingga kita mencapai kemaksimalan dalam hidup ini. Saudara, hari ini saya mau katakan begini. Kalau kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan, sekali lagi Tuhan bisa pakai. Bahkan seringkali Tuhan menyalurkan pertolongannya kepada hidup kita melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, belum tentu orang-orang di sekeliling kita itu tidak mau menolong kita. Tapi mungkin saja kita tidak siap untuk meminta tolong kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada orang-orang yang Tuhan sesungguhnya mau pakai untuk menolong kita. Kenapa saudaraku? Karena untuk bisa mendapatkan pertolongan dari manusia lain, kita harus punya kerendahan hati. Kerendahan hati untuk apa? Saya akan jabarkan hari ini saudaraku. Yang pertama saudaraku, kerendahan hati untuk mengakui kelemahan diri kita. Jadi seseorang hanya akan meminta bantuan kepada orang lain kalau dia sudah mau mengakui bahwa dirinya punya keterbatasan, dirinya punya kelemahan, dan dia mau terima itu. Wah, hal ini ternyata tidak mudah untuk dilakukan, saudaraku. Kenapa? Mungkin kita pernah mengalami trauma-trauma di masa lalu. Luka-luka pada jiwa kita di masa lalu membuat kita seringkali berupaya keras menutupi kelemahan-kelemahan diri kita. Kita tidak mau orang tahu. Bahkan kita sendiri berupaya menekan pikiran kita untuk kita tidak mengakui. Kita tidak menerima kelemahan di dalam diri kita. Belum lagi dunia ini senantiasa menanamkan nilai-nilai untuk seseorang itu tampil sempurna. Di dunia kerja, dunia bisnis, di dunia politik, di dunia entertainment, di dunia sosial media apalagi saudaraku, orang itu berupaya untuk terlihat sempurna. Banyak orang menggunakan berbagai strategi-strategi untuk menutupi kelemahan-kelemahan dirinya sehingga orang-orang lain tidak melihat kelemahan-kelemahan itu. Nah, akibat hal ini saudaraku, ada banyak orang yang sangat sulit untuk memiliki kerendahan hati untuk mengakui saya punya kelemahan, saya punya keterbatasan, dan saya butuh pertolongan. Kegagalan untuk menerima dan mengakui kelemahan diri kita membuat kita tidak kunjung mendapatkan pertolongan yang seharusnya kita dapatkan. Bahkan sekalipun kita sudah punya cukup kerendahan hati untuk berseru kepada Tuhan minta pertolongan. Tapi waktu Tuhan mau pakai orang-orang di sekeliling kita untuk menyalurkan pertolongan itu kepada kita. Waktu kita tidak punya kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kita. Kita tidak kunjung mendapatkan pertolongan tersebut. Yang kedua saudaraku, untuk kita bisa mendapatkan pertolongan dari orang di sekeliling kita, kita harus punya kerendahan hati untuk siap untuk ditolak kalau kita minta pertolongan. Saudara, kerendahan hati ini adalah untuk menghargai pendapat orang lain kalau orang tersebut tidak ingin menolong kita. Atau kalau orang itu merasa dia nggak butuh atau kita ini nggak cukup butuh pertolongan dia. Dia tidak ingin menolong kita. Kita harus hargai pendapat ini. Dan kita harus punya kerendahan hati untuk menganggap hal itu hal yang biasa. Banyak manusia, banyak orang itu tidak mau minta pertolongan karena tidak siap untuk mendapatkan penolakan. Mungkin karena trauma-trauma masa lalu. Mungkin karena nilai-nilai yang tertanam yang salah. Sehingga dia akan merasa, kalau saya sampai ditolak waktu saya minta pertolongan, itu akan sangat memalukan.
Dan biasanya akan membangkitkan kemarahan yang begitu besar. Saudara, saya mau katakan hari ini, seharusnya kita tidak perlu malu, tidak perlu marah. Waktu seseorang yang kita minta tolong tidak bersedia membantu kita. Kenapa? Karena kita harus juga menghargai akan hak dari orang itu untuk melakukan apa yang dia pikir benar. Kalau orang yang kita minta tolong tidak bersedia, toh kan banyak orang-orang lain yang Tuhan bisa pakai untuk menolong kita. Kan tidak hanya satu orang ini saja. Saudaraku, sering kali kita tidak berani minta tolong, tidak siap untuk minta tolong orang karena kita dihantui oleh perasaan. Nanti kalau saya ditolak itu sangat memalukan. Kenapa harus malu? Hal yang biasa waktu kita mengajukan permintaan tolong dan orang itu tidak bersedia, mari kita anggap itu satu hal yang biasa. Itu hak daripada orang tersebut. Dan kita bisa meminta pertolongan kepada orang-orang lain. Tuhan bisa pakai siapapun. Bahkan orang-orang yang mungkin selama ini kita remehkan. Orang-orang yang selama ini kita kurang menganggap dia mampu menolong kita. Tuhan bisa pakai dia. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong kita. Asalkan kita punya cukup kerendahan hati untuk meminta pertolongan. Hal yang ketiga, saudaraku, untuk bisa mendapatkan pertolongan dari orang lain, kita perlu punya kerendahan hati untuk meminta tolong. Berkata-kata dengan jelas, meminta tolong, meminta bantuan kepada orang yang kita anggap bisa membantu persoalan atau masalah yang sedang kita hadapi. Ini butuh kerendahan hati, saudaraku. Nggak gampang ya. Banyak orang seringkali punya alasan begini. Saya tidak mau merepotkan orang lain. Wow, seperti kata-katanya luar biasa, saudaraku. Sebenarnya kalimat yang kita ucapkan itu sebenarnya adalah alasan untuk menutupi ketidaksiapan kita. Atau alasan untuk menutupi kita tidak punya cukup kerendahan hati untuk meminta tolong. Karena di dalam pikiran kita ada nilai-nilai yang salah. Kalau saya ditolong orang lain, itu artinya hidup saya lebih hina dibandingkan orang itu. Akan jauh lebih hebat kalau saya yang nolong orang. Bukan orang yang tolong saya. Salah, saudara. Saya mau ingatkan Kejadian 2 ayat 18. Waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan mendesain manusia. Tuhan merancang manusia untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan dan dari manusia lain untuk dia bisa mencapai kesempurnaan. Jadi semua manusia, sekali lagi, semua manusia butuh pertolongan. Apakah pertolongan dari Tuhan? Tentunya. Dan juga pertolongan dari orang-orang lain. Semua manusia. Tidak ada satupun manusia yang begitu hebatnya sehingga dia tidak butuh orang lain. Saudara, kita tentunya setuju. Dari dilahirkan sampai meninggal, manusia butuh orang lain untuk menolong dirinya. Kan tidak ada orang mati bisa menguburkan dirinya sendiri, saudaraku. Kan tidak ada bayi bisa lahir dengan sendirinya. Paling tidak dia ditolong oleh ibunya untuk dilahirkan. Semua manusia, sekali lagi, jangan pernah merasa hina kalau kita meminta tolong kepada orang lain. Jangan juga merasa lebih hebat kalau kita bisa menolong orang lain. Karena memang Tuhan mendesain setiap kita untuk hidup di dalam dunia yang saling tolong menolong. Saya bisa menolong orang lain dalam bidang tertentu, tapi saya juga butuh ditolong orang lain dalam bidang yang lainnya. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Apalagi tanpa pertolongan Tuhan. Karenanya saudaraku, mari buang
pikiran-pikiran bahwa kita ini merasa lebih hina kalau kita ditolong oleh orang lain. Tidak betul, saudaraku. Ya. Kegagalan untuk mengatasi rasa terhina karena meminta bantuan kepada orang lain, itu yang seringkali membuat kita tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya kita dapatkan. Saudara, mungkin kita sudah berseru lama kepada Tuhan, meminta pertolongan. Dan Tuhan sesungguhnya mungkin sudah cukup lama mau menolong kita melalui orang-orang tertentu. Tapi kita yang tidak punya cukup kerendahan hati untuk meminta tolong kepada orang yang Tuhan sudah tentukan untuk bisa menolong kita. Atau kita membeda-bedakan orang. Kita hanya mau minta tolong kepada orang-orang tertentu saja yang kita merasa aman kalau kita minta tolong sama dia. Tapi kepada orang-orang lain kita membatasi diri. Wah, saya nggak akan mau minta tolong sama dia. Saya merasa terhina kalau saya minta tolong sama dia dan lain sebagainya. Hari ini saya mau ingatkan saudaraku. Kepada siapapun kita meminta pertolongan, kita tidak lebih hina daripada orang itu. Karena memang Tuhan mendesain kita, mendesain semua manusia untuk membutuhkan pertolongan dari orang lainnya. Dan Tuhan bisa pilih siapapun untuk menyalurkan pertolongannya buat kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, saudaraku, untuk bisa mendapatkan pertolongan dari orang lain, kita perlu punya kerendahan hati untuk mau belajar dan berubah. Jadi kerendahan hati untuk kita ini dibantu, ditolong orang dengan cara orang tersebut. Karena seringkali, saudaraku, orang gak siap ditolong begini. Karena dia sudah punya konsep. Saya mau ditolong, saya mau minta bantuan. Tapi caranya harus seperti ini. Jadi dia yang sudah punya konsep, cara berpikir yang tidak boleh diganggu-gugat. Kalau kita berpikir seperti itu, artinya kita tidak cukup punya kerendahan hati untuk mau belajar dan berubah. Saudara, kita perlu ingat, kalau kita sampai butuh pertolongan, kita tidak mampu lagi menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan kekuatan kita, itu artinya konsep-konsep berpikir kita, cara-cara kita salah. Atau ada yang lemah, yang perlu diperbaiki. Itu sebabnya kita butuh orang lain dengan cara pandang, cara berpikir, konsep-konsep yang berbeda dengan kita untuk menolong kita. Karenanya jangan yang kita harus menentukan, harus begini, harus begini, harus begini. Mari punya kerendahan hati untuk mendengarkan orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk menolong kita. Jangan terlalu keras kepala, jangan terlalu keras hati untuk menolak ide-ide yang disampaikan. Karena seringkali, saudaraku, kita merasa kita butuh ditolong dengan cara ini dan untuk ini. Tapi orang lain Tuhan pakai untuk melihat dari sisi yang berbeda. Untuk melihat dengan cara pandang, pola pikir yang berbeda. Dan bisa menemukan akar masalah yang sebenarnya. Sehingga dia tidak menolong kita dengan cara yang kita inginkan. Tapi dengan cara yang baru. Bahkan itulah sebenarnya mungkin cara yang tepat untuk membawa kita keluar dari masalah kita. Kalau kita tidak punya cukup kerendahan hati untuk mau belajar dan berubah, kita akan tolak ini. Kita akan bilang begini, saudaraku. Kalau mau nolong, ya udah tolong saya begini. Kalau enggak, ya sudah lupakan. Wow. Itu sebabnya saudara saya katakan, ternyata untuk mendapatkan pertolongan, kita sungguh-sungguh membutuhkan kerendahan hati. Yang saya mau sampaikan pesan hari ini, saudaraku, mungkin saja doa-doa kita sebenarnya sudah lama dijawab oleh Tuhan. Tapi kita tidak melihat jawaban itu datang ke dalam hidup kita, karena kita membatasi pikiran kita,
membatasi diri kita. Saya hanya perlu ditolong dengan cara A. Padahal Tuhan menggunakan orang lain untuk menolong kita dengan cara yang berbeda. Supaya kita bisa belajar dan berubah ke arah yang lebih baik. Saudara, hari ini saya mau ingatkan. Mari belajar punya kerendahan hati. Saya manusia yang terbatas, yang butuh pertolongan Tuhan. Dan juga butuh pertolongan orang lain. Dan saya bisa ditolong dengan cara apapun. Tidak terbatas dengan cara yang saya mau. Kalau kita punya kerendahan hati seperti itu, kita akan siap untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Yang Tuhan bisa pakai orang-orang lain di sekitar kita untuk menolong kita keluar dari pergumulan kita. Kesimpulannya apa, saudaraku? Kesimpulannya begini. Ingat baik-baik ini, saudara. Kalau kita diizinkan Tuhan mengalami masalah yang di luar batas kemampuan kita, untuk kita bisa mengatasinya, itu artinya kita sedang diajar oleh Tuhan untuk memiliki kerendahan hati. Ingat ini. Jadi jangan marah dengan persoalan yang kita hadapi. Jangan menggerutu dengan persoalan yang kita sedang hadapi. Tapi mungkin itu cara Tuhan untuk melatih diri kita. Untuk memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati untuk meminta tolong dari Tuhan. Dan kerendahan hati untuk meminta pertolongan dari manusia lainnya. Siapapun dia. Sekali lagi, jangan pernah merasa terhina kalau engkau butuh ditolong oleh orang lain. Semua manusia butuh pertolongan untuk dia bisa menjadi maksimal. Butuh pertolongan Tuhan dan butuh pertolongan orang-orang lainnya. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami, tuntun kami Roh Kudus untuk sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati. Agar bisa minta tolong daripadamu. Dan dibentuk olehmu. Dan juga memiliki kerendahan hati. Untuk kami juga bisa belajar dan berubah. Dari orang-orang di sekeliling kami. Siapapun itu. Untuk kami dihancurkan kesombongannya. Sehingga tidak merasa diri kami begitu hebatnya sehingga tidak membutuhkan orang-orang di sekeliling kami. Ajar kami untuk mampu melihat. Waktu Tuhan mau pakai orang-orang yang selama ini mungkin kita remehkan. Orang-orang yang selama ini kami nggak anggap. Tapi justru Tuhan mau pakai mereka untuk menolong kami keluar dari pergumulan kami. Mampukan kami untuk bisa memiliki kerendahan hati dan memohon pertolongan daripadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini waktunya kita akan masuk perjamuan kudus. Mari siapkan roti, juga anggur dalam bentuk apapun yang saudara punya di rumah. Dan juga khususnya mari siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami kembali diundang turut serta dalam perjamuan kudus. Kami percaya perjamuan kudus adalah saat yang sakral di mana kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya ada kuasa yang tidak terbatas yang Tuhan alirkan melalui perjamuan kudus. Setiap kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus dengan sempurna. Setiap kami yang terikat dalam bentuk apapun dibebaskan dalam nama Yesus dengan sempurna.
dan setiap kami diberkati dengan sempurna. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kami. Kami siap saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang menjadi satu dengan kehidupan kami. Aku berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Aku minta ya Tuhan, ada terobosan-terobosan buat setiap orang yang saat ini sedang dalam pergumulan. Kalau mereka sakit, kesembuhan itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup mereka. Untuk mereka bisa dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan yang dahsyat. Buat setiap orang yang saat ini tidak memiliki pekerjaan. Ataupun juga mengalami kehancuran dalam bisnis. Aku berdoa ada terobosan yang Tuhan lakukan. Untuk segala sesuatunya Tuhan buka. Dan Tuhan buat jadi berhasil. Buat setiap rumah tangga yang saat ini mengalami keretakan, bahkan kehancuran, ataupun juga dingin. Tuhan, aku berdoa, Tuhan turun tangan, Tuhan jamah setiap hati, baik suami, istri, orang tua, anak-anak. Tuhan pulihkan hati mereka, Tuhan sembuhkan luka-luka. Dan Tuhan kasih-Mu menolong sehingga keluarga-keluarga ini mengalami pemulihan yang seutuhnya. Dan mereka kembali dibangkitkan dengan penuh cinta kasih. Aku berdoa Tuhan, biarlah perlindungan-Mu sempurna atas setiap umat-Mu. Penjagaan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu. Dan Kau membuat segala sesuatu yang dilakukan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Amin. Saudara, ini waktunya kita memberikan persembahan kita. Persembahan adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Karena persembahan adalah salah satu ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Karenanya pastikan kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita berikan dengan kerelaan, ketulusan hati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini kami mengembalikannya sebagai bentuk cinta kami kepadamu. Dan apa yang kami persembahkan kami berdoa boleh menyenangkan hatimu. Dan dipakai hanya untuk mempermuliakan namamu. Aku berdoa Tuhan perluas kapasitas hati kami semua. Sehingga Tuhan terus pakai kami menjadi bendahara-bendahara Tuhan yang jujur dan setia. Banyak jiwa boleh diberkati melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya.
berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Tepuk tangannya mana sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan kita besar. Nyanyikan dengan iman. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Saudara, ini waktunya kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari siapkan hati kita dan mari angkat kedua tangan kita. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Terpuji namanya, Yesus Allah. Jadi izinkan saudara saat ini, kita itu sebenarnya ketika masuk ke tempat yang sulit pun, yang paling gak enak, gak nyaman, kita bisa bertahan di sana. Tetapi kalau kita menyerah kepada keadaan, kita kompromi dengan dosa, maka engkau akan kehancurkan keasinanmu sendiri. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita perkasa.